Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tujuan kita melaksanakan ibadah puasa tiada lain dan tiada bukan adalah sebagaimana yang telah digariskan Allah dalam penghujung ayat tadi, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua mendapatkan prestasi tattaqun. Tentunya untuk mendapatkan prestasi tattaqun tersebut, kita semua harus melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya melalui melaksanakan syarat dan rukunnya. Demikian pula kita menjauhi semua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib. Walladzi yubtiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Ada 10 perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Mana yang 10 itu? Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatih. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang terbuka dengan sengaja. Lubang terbuka itu entah melalui mulut, entah melalui hidung, ataupun melalui telinga. Kalau saja kita misalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, entah itu dengan makanan atau minuman, lantas masuk ke dalam tenggorokan dan kemudian masuk ke dalam perut, maka itu akan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ghairul munfatih. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang tertutup. Jangan main-main. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tertutup pun itu bisa membatalkan puasa. Sebut saja, misalnya kita memasukkan infus ke dalam tubuh kita, karena kita tahu bahwa infus adalah sebagai cairan pengganti makanan. Maka ketika itu infus dimasukkan ke dalam tubuh kita, hal itu akan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karenanya, saudara-saudara yang saya hormati, tolong jauhilah, jangan sampai kita bermain-main dengan lubang terbuka atau lubang tertutup, sebab itu akan sangat rawan terhadap membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga, al-huknatu bi ahadis sabilaini. Memasukkan obat melalui 2 jalan, baik jalan depan atau jalan belakang. Artinya baik lewat dubur atau lewat kubur. Dubur adalah tempat kita BAB dan kubur adalah kemaluan kita. Kalau saja misalkan kita memasukkan obat ke dalam dubur kita bagi orang yang tengah mempunyai penyakit wasir, ambeien misalnya, maka itu akan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Begitu pula kita memasukkan sesuatu dalam pengobatan ke dalam kemaluan kita, itu sama halnya dengan yang tadi akan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang selanjutnya, yang keempat, al-qaihu amdan, muntah dengan sengaja. Memuntahkan sesuatu dari perut lewat mulut kita, maka itu akan dapat membatalkan ibadah puasa. Muntah dengan sengaja. Ingat, muntah dengan sengaja. Dan kalaupun muntah dengan tidak sengaja, andaikan masih ada sisa-sisa muntah dalam mulut, lantas kita telan, maka itu pun sama akan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang kelima, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah al-wad'u amdan fil faraji. Melakukan hubungan seksual dengan sengaja pada kemaluan istri kita. Hati-hati, terutama ini bagi para pengantin baru.
Jangan sampai kita melakukan hubungan seksual di siang hari pada saat kita berpuasa, karena itu sanksinya sangat berat. Kalau saja kita melakukan hubungan seksual dengan sengaja di siang hari, maka itu harus ditebus dengan sanksi, 3 sanksi. Yang pertama, orang tersebut itu harus memerdekakan satu budak. Ya untung kalau budaknya ada. Nampaknya pada zaman sekarang susah mencari budak. Dan kalau kita tidak sanggup dengan cara yang kedua, silahkan cari solusi yang kedua. Dengan sanksi yang kedua adalah melakukan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut. Saudara hadirin yang saya hormati, kiranya puasa 2 bulan berturut-turut itu sangat berat. Jangankan 2 bulan, 1 bulan pun kita sangat kerepotan. Kalau kita tidak sanggup dengan cara yang kedua ini, silakan laksanakan solusi yang ketiga, yaitu dengan memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Berikan mereka dengan makanan dengan ukuran 1 mud, atau dengan istilah di negara kita dengan ukuran 6 on atau 3/4 beras. Berikan kepada mereka fakir miskin yang membutuhkan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itu sajalah kiranya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah 5 perkara lagi akan disampaikan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum ilal liqam wassalamah alaikum bin najah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Billahi ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.